Pertanyaan dari saudara Faulnaes dari Papua yang selanjutnya. Romo, kalau orang-orang mati terdahulu diselamatkan dengan apa sebelum Yesus disalib? Tidak semua manusia pada zaman sebelum Yesus masuk neraka kan? Bagaimana dengan mereka yang di luar Israel, yang tidak mendengar Alkitab? Apa mereka juga bisa selamat oleh perbuatan baik mereka? Ini pertanyaan memang sering ditanyakan, saudara. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mungkin pertanyaan saudara, Yesus belum lahir. Gimana itu? Itu Yesus historis. Yesus ini sebelum jadi manusia sudah ada. Kekal sebagai firman-Nya Allah. Allah kan kekal kan? Kalau Allah itu kekal, tentunya firman-Nya ya ada di dalam dirinya kekal. Tidak mungkin Allah tanpa firman gitu loh. Karena firman itu terkait dengan akal budi ilahi. Semacam akal ilahi yang ada di dalam Allah. Ya kan? Mungkin Allah tidak berakal gitu kan. Kalau Allah itu kekal, akalnya ada dalam Dia secara kekal, rohnya juga ada di dalam Dia secara kekal. Demikianlah kalau gitu, percaya kepada Yesus itu artinya bukan hanya sekedar Yesus sesudah inkarnasi, sesudah berwujud manusia yang umurnya belum sampai 50 tahun. Itu ditanyakan oleh orang Yahudi waktu itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 56 sampai 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Nah, Abraham pernah melihat harinya Yesus. Artinya Abraham pernah melihat Yesus. Lah kapan? Pada waktu Yesus berbicara ini, yang dicatat ini, pada saat itu Abraham sudah mati 2000 tahun yang lalu. Pada saat dia bicara itu loh, yang dicatat itu, Abraham sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Kok dia mengatakan Abraham telah melihat hariku? Gimana itu? Coba kalau kira-kira ada seorang dari tukang bakso datang dari mana di salah satu kota di Jawa ini, terus mengatakan, saya ini temannya Prabu Semaratungga yang mendirikan Candi Borobudur. Entah Prabu siapa namanya gitu ya. Kira-kira saudara percaya nggak? Saya datang dari sana loh, dari kota sana, dekat sana. Saya temannya yang membuat raja yang membuat Candi Borobudur itu. Kira-kira saudara percaya nggak? Ada 3 kemungkinan. Pertama, saudara pikir orang ini pembohong, ya kan? Kedua, ini orang gila kali ya. Ketiga, mungkin dia berkata benar. Hanya ada 3 kemungkinan ini. Pembohong, orang gila, orang berkata benar. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa Abraham yang sudah mati 2000 tahun yang lalu itu berjumpa dengan dia, orang Yahudi tidak percaya. Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, masa sih umurmu kan belum 50 tahun. Waktu itu Yesus umur berapa kira-kira? Waktu di dunia ini 30 sampai 33. Loh, umurmu itu loh belum sampai 50 tahun. Kok Abraham sudah melihat Abraham? Mungkin pikirannya seperti yang saya katakan, oh kamu gila kali ya. Kalau Yesus gila, mana mungkin sih ada orang gila bisa membangkitkan orang mati? Ada nggak orang gila membangkitkan orang mati? Dari situ dia bukan orang gila. Mungkin pembohong kali, tapi coba lihat kalau pembohong bisa mengajarkan ini enggak? Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak,
Apa yang lebih daripada itu berasal dari Nah, jika iya katakan iya, jangan tambah-tambah. Jika tidak, ya katakan tidak, jangan ditambah-tambah. Apa yang lebih dari itu, bohong atau nambah-nambah, itu dari iblis. Masa orang yang mengajar kejujuran luar biasa ini pembohong? Ya kan? Artinya kamu harus jujur, kalau ngomong itu jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurangi, jangan dibelok-belokkan. Ya, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kalau lebih dari itu, dari apa? Dari si iblis, dari si jahat. Jadi pembohong bukan, orang gila juga bukan. Kalau gitu dia berkata benar. Bahwa memang dia pernah bertemu dengan Abraham. Makanya ketika ditanya, umurmu belum 50 tahun, masa kamu sudah lihat Abraham? Jawabnya ayat 58 dari Yohanes 8 ayat 58 tadi. Ayat 8 tadi, ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Nah, sebelum Abraham jadi, aku ada. Berarti kalau gitu umur yang belum 50 tahun itu umur ketika dia jadi manusia. Jadi dia pernah ada sebelum jadi manusia, bukan wujud manusia yang umurnya lebih tua dari Abraham. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, di mana dia? Di hadirat Bapa. Kalau sebelum dunia ada, manusia sudah ada belum? Belum. Dunia sebelum sudah ada belum? Belum. Berarti dia ada sejak kekal di hadirat Bapa atau di dalam Bapa. Karena dia mengatakan aku keluar dari Bapa. Baru kemudian oleh Bapa disuruh turun ke bumi dari surga itu. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Nah, sebab aku telah turun dari surga. Wujud manusia enggak? Ya enggak. Dari surga dari mana? Dari Bapa tadi. Aku telah turun dari surga, terus? Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah. Nah, dia diutus oleh Bapa turun ke bumi. Lalu masuk perutnya Bunda Maria. Mengambil benih bayi dari Bunda Maria tanpa ikut campur tangannya laki-laki. Hanya dengan kuasa Allah melalui rohnya ini. Benih bayi ini diciptakan jadi bayi, lalu diambil oleh firman jadi tubuhnya, lalu dia lahir jadi manusia, namanya Yesus. Kita baca Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Menurut rencana Allah pada abad pertama, terus maka Allah mengutus anaknya. nah, maka Allah mengutus anaknya dari mana tadi? Dari surga turun ke bumi, diutus, lalu Yang lahir dari surga. nah, setelah diutus turun masuk ke perut Bunda Maria, mengambil kemanusiaan kita dari perutnya Bunda Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahir sebagai manusia. Dan waktu itulah dia punya umur, ketika mulai berbicara dengan orang Yahudi, umurnya belum genap 50 tahun. Jadi Kristus sebelum bernama Yesus, masih berwujud firman satu dengan Allah, itu kekal, tidak punya awal, tidak punya akhir. Jadi kalau gitu dia bisa menyelamatkan orang-orang sebelum dia datang ke bumi, tidak bisa, secara antisipasi. Jadi kalau gitu, karena Yesus sudah ada sebelum dia lahir ke bumi dan tidak ada keselamatan di luar Yesus, maka orang-orang sebelum Yesus lahir diselamatkannya oleh iman kepada Yesus yang akan datang dalam wujud nubuat. Jadi Adam juga percaya pada Yesus. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, ini Allah berbicara kepada iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, dengan Hawa maksudnya. Terus
antara keturunanmu dan Nah, ada keturunannya. keturunan iblis nanti, yaitu orang-orang yang membenci Yesus. Dalam hal ini orang Farisi dan orang Saduki. Coba dalam Matius 37. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Siapa? Keturunan ular beludak di situ? Orang Farisi dan orang Orang Saduki. Farisi dan orang Saduki. Ada permusuhan antara keturunanmu, yaitu orang Farisi dan orang Saduki ini. Ya, terus? Dan keturunannya Dan keturunan perempuan itu. Keturunanmu, apa? Baca lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan. Nah, antara keturunan iblis, yaitu musuh-musuhnya Yesus waktu itu, para pemimpin agama di masa waktu itu, dan keturunannya. Nyana ini siapa? Menurut siapa? Perempuan. Famu apa? Mahulete. Itu fam dari mama atau papa? Papa, Berarti kalau gitu, secara budaya kamu keturunan laki-laki atau keturunan perempuan? laki-laki. Laki-laki. Famu apa? Fa'ot Faot. Itu dari papa atau mama? dari bapak. Papa. Famu apa? Momongan. Itu dari papa atau dari mama? Jadi secara budaya semua anak itu keturunan bapaknya. Berarti keturunan laki-laki. Ini ada perempuan punya keturunan. Jadi nanti ada anak lahir tanpa bapak. Ada perempuan lahir tanpa ada campur tangan laki-laki, sehingga perempuan ini punya keturunan. Siapa ini kira-kira? Siapa yang melahirkan tanpa laki-laki? Bunda Maria. Berarti nubuat tentang kedatangan siapa? Kedatangan Yesus. Yesus lahir dari perawan. Terus? Keturunannya akan meremukkan kepala. Siapa keturunan perempuan ini? Yesus meremukkan kepala ular. Ular ini siapa? Iblis. Berarti Yesus datang akan menghancurkan iblis. Berarti kalau gitu Adam percaya tentang Yesus enggak? Iya, hanya belum bernama Yesus. Jadi kalau Adam diselamatkan oleh siapa? Oleh Yesus juga, karena dia percaya Yesus secara antisipasi yang akan datang, tapi sudah diberitahu sebelumnya. Jelas? Abraham. Kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, oleh keturunan Abraham ini semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, yaitu berkat keselamatan. Keturunan itu jamak atau satu di situ? Oleh keturunan-keturunanmu atau oleh keturunanmu? Keturunanmu. Berarti ada satu keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi orang seluruh bumi. Siapa itu? Baca Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya ada satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, berarti yang dijanjikan Abraham siapa? Kristus. Kalau gitu Abraham percaya Kristus enggak? Iya. Jadi kalau Abraham diselamatkan karena percaya pada Kristus. Kalau Adam diselamatkan juga percaya kepada Kristus. Dan seterusnya. Semua para nabi ini percaya kepada Kristus secara antisipasi. Melalui nubuat-nubuat, melalui simbol-simbol pernyataan dalam perjanjian lama. Mereka juga percaya pada Kristus. Hanya kepercayaan mereka tidak sempurna. Kalau mereka percaya pada Kristus secara antisipasi, kalau kita secara partisipasi. Karena Kristus sudah datang, kita menyatu dengan Kristus melalui iman dan baptisan sebagaimana dikatakan oleh Galatia 3, 26, 27. Maka biarpun iman mereka itu sempurna, tetapi itu mereka tidak mendapatkan keselamatan itu langsung pada waktu itu, sampai menunggu kita pun bersama mereka nanti diselamatkan dengan jalan dibangkitkan dari antara orang mati. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani 11.
Ibrani 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang diinginkan. Nah, mereka semua tidak memperoleh yang dijanjikan. Keselamatannya masih menunggu. Terus? Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang Mereka baik. kesaksian baik. Mereka iman pada siapa? Kepada Kristus yang dinubuatkan itu. Ya, tapi mereka tidak mendapatkan waktu itu, keselamatan itu. Karena ayat 40, Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada nah, kesempurnaan. tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi kalau mereka diselamatkan dengan orang-orang yang telah menerima Kristus secara panunggalan tadi dengan gereja. Jelas ya kalau gitu? Jadi kalau itu orang-orang sebelum Kristus diselamatkan oleh siapa? Ya oleh Kristus. Tapi melalui nubuat secara antisipasi. Kalau kita diselamatkan oleh siapa? Oleh Kristus. Tetapi secara partisipasi. Bagaimana dengan orang di luar Israel? Ini kan kita berbicara para nabi Yahudi. Isi Israel. Bagaimana orang yang di luar Israel? Kita baca dari Roma pasal 2. Ayatnya 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, Apabila bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa non-Israel, tidak yang teruskan bacanya. yang tidak memiliki hukum Oh, Taurat, oke toh, mereka kan tidak punya hukum Taurat. Hukum Taurat kan hanya diberikan kepada orang Israel. Terus? oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Nah, meskipun mereka tidak punya kitab tertulis, namanya Alkitab, namanya kitab Taurat. Tapi dalam dorongan hati mereka melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Contohnya apa? Hukum Taurat mengatakan, jangan berzina. Seandainya ada suku primitif, umpamanya suku di pedalaman hutan sana beberapa 100 tahun yang lalu sebelum Injil diberitakan kepada mereka. Kalau ada tetangga mengganggu istri tetangganya, suaminya diam aja nggak? Enggak, bawa parang dikejar orang itu, jangan ganggu istriku kan gitu, ya toh. Nah, karena mereka belum baca tulis, itu kalau dituliskan gimana? Jangan ganggu istri orang, jangan berzina. Gitu kan? Jadi meskipun mereka tidak punya hukum Taurat, ada hukum itu tertulis dalam hatinya. Jangan berzina. Kalau babinya dicuri tetangganya, diam aja. Ambil panah, dipanah orang itu. Artinya apa? Jangan ambil barang milikku. Atau jangan mencuri. Biarpun mereka tidak ngerti itu ada hukum, tapi dalam hatinya ada. Gitu. Baca lagi. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Nah, itu tadi kan apa yang dituntut hukum Taurat kan? Menghukum orang berzina itu kan dituntut hukum Taurat. Ternyata menghukum orang mencuri dituntut hukum Taurat. Jadi mereka melakukan apa yang dituntut hukum Taurat meskipun mereka tidak tahu baca tulis. Ya kan? Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jadi ada kesadaran moral dalam dirinya, yang kesadaran moral itu bersifat universal, siapapun punya itu. Kalau barangnya dicuri ya dimarahin, kalau dibohongin yang dimarahin, yang dengan kata lain jangan berdusta, ya toh? Kalau dia berani sama orang tuanya, orang kampung bisa marah-marah sama anak itu. Artinya apa? Hukum Taurat mengatakan hormati ayah dan ibu. Begitu kan? Jadi semua masyarakat ada ini. Hukum universal yang ada dalam hati mereka, meskipun tidak tertulis, tapi ada dalam hatinya. Berarti mereka melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Jadi dalam diri mereka ada benih firman. Terus? Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena ada benih firman tadi. Terus? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada Isinya tertulis. yang tertulis. Isi hukum Taurat tadi apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan itu kan itu isinya. Harus ini, harus itu gitu kan. Dalam hati manusia ada itu. Ya kan?
Biarpun tidak bisa baca, anak kecil pun tahu. Mencuri uangnya mama, wah tahu tuh kalau nanti dimarahin mama gitu. Takut dia. Betul nggak? Berarti dalam hati anak kecil ada tertulis isi hukum Taurat ini. Buktinya apa? Di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuju. Nah, suara hati-hati nurani ini akan menyaksikan kamu salah loh. Coba, kalau kamu melanggar sesuatu, rasanya di hati enak nggak? Hah? Nggak ngerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, enak nggak di hatimu? Enggak. Nggak mengerjakannya disuruh papa mama, enak nggak? Enggak. Itulah suara hatimu bersaksi bahwa kamu telah bersalah. Terus? Atau saling membela. Apa baca belum nggak lengkap tadi bacanya. Sebab Dengan itu ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, pikiran mereka saling menuduh, saling membela. Contohnya gini. Kamu itu nggak mencuri uangnya mama. Yang mencuri kakakmu umpamanya. Tapi karena kakakmu lebih pintar ngomong pada mama, yakin yang mencuri dia, bukan saya. Lalu mama percaya, kamu dipukul sama mama. Meskipun kamu dipukul apapun, hatimu mengatakan saya tidak mencuri loh, gitu kan? Pikiranmu membela, enggak, saya tidak mencuri, saya tidak tahu uang itu kemana, gitu. Ya kan? Ini membela. Lalu kakakmu, yang karena pinternya ngomong, mama percaya dia, ternyata dia punya uang, dibuat beli apa gitu. Melihat adiknya dipukuli, dia tertawa, tapi di dalam hati dia mengatakan, saya tidak mencuri gitu enggak? Enggak, saya loh yang curi. Betul kan? Itu menuduh. Jadi kalau begitu, di dalam diri manusia itu ada benih sabda yang cocok dengan sabda dalam kitab suci. Kita selamat oleh firman, oleh sabda, tapi sabda yang jadi manusia. Orang-orang seperti itu, kalau dia jujur kepada suara hatinya tadi, dengan benih sabda yang ada dalam dirinya tadi, dia juga akan diselamatkan oleh Kristus dalam bentuk benih dalam dirinya. Ya, kalau dia mengikuti gitu loh. Jadi jangan heran nanti kalau ada orang-orang yang memang jujur mengikuti suara hatinya, suara benih sabda dalam dirinya. Nanti kita ketemu di sana, loh, kamu kan tidak percaya Yesus. Kamu kan tidak tahu dia dalam hatiku, aku percaya pada sabda. Gitu kan, pada benih sabda. Allah itu tidak sesempit kita, sehingga kita menghakimi, oh kamu bukan Kristen, tidak masuk surga, nggak selamat. Iya, mungkin secara resmi bukan Kristen, tapi kalau hatinya mengikuti suara hati benih sabda, dan dia menolak Kristus bukan karena menolak, tapi karena tidak tahu, ada kemungkinan, bukan kepastian ya, ada kemungkinan untuk diselamatkan. Kalau di dalam Kristus ada kepastian, bedanya di situ, ya. Dalam Kristus ada kepastian kalau kita mengikuti Yesus. Mereka ada kemungkinan. Jadi tidak otomatis semua orang masuk neraka hanya karena mereka tidak tahu Kristus. Tidak. Ada caranya ya Allah sendiri untuk menunjukkan belas kasihannya kepada mereka yang tidak secara resmi percaya pada Kristus, tapi mengikuti suara hati sabda tadi. Jelas ya? Jadi itulah jawabannya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.